kira-kira Pak mungkin cerita dulu deh. Menurut pandangan dari Pak Suryo, Jawa Timur Park ini mau dibawa kemana sih Pak? Visi misinya nih, kita Jawa Timur Park kan udah gede banget. Nah. Oke, terima kasih. Selamat pagi kepada teman-teman GCI. Sebetulnya Jatim Park tadi, kenapa Jatim Park ini tagline-nya istilahnya kan taman belajar dan rekreasi. Filosofinya kenapa kok semua ada pembelajaran? Karena sebetulnya dari teman-teman semua pada waktu sekolah dulu, itu belajar itu kalau di kelas terus ada kejenuhan. Nah, sehingga perlulah belajar sambil rekreasi, rekreasi sambil belajar, di mana pada waktu rekreasi ini ilmu yang didapat jauh lebih banyak daripada di kelas. Contoh kalau misalnya ibu-ibu dengarkan sejarah gitu, kalau di kelas nggak hafal, tapi kalau kena drakor hafalnya luar biasa. Nah ini persoalan di situ memang harus ditangkap ya. Seperti ada beberapa hal yang tadi. Jadi kita juga makanya semua yang ada di Jatim Park Group itu semua ada pembelajarannya. Mulai Jatim Park 1 ada museum tubuh, sehingga kayak tubuh itu kayak gimana, daripada kita belajar biologi, wah vertebrata ini lali. Tapi kalau ngelihat fisiknya kan minimal ingat. Gitu. Demikian juga di Jatim Park 1 yang lama itu juga ada Science Center, di mana kayak hukum fisika, penemu ini dan sebagainya itu ada di Jatim Park 1. Di Jatim Park 2 juga tentang binatang. Ini binatang, bahwa binatang itu di dunia ini ternyata binatang itu jumlahnya luar biasa, dan itu pun di Jatim Park 2 hanya sebagian yang ada. Karena ada binatang yang hidup di suhu panas, ada yang di salju dan sebagainya yang tidak mungkin kita bawa ke sini. Jadi minimal kan orang harus tahu. Gitu. Dan minimal untuk pembelajaran itu lebih menarik daripada kita di sekolah nerangno guru cerita ini pasti lupa, pulang lupa. Tapi kalau melihat langsung pasti ada ingatnya, apalagi kalau itu nanti dibuat interaktif. Ya makanya kesalahan pendidikan kita ini kan terlalu teori, prakteknya kurang. Makanya dengan program Mas Menteri itu dengan Merdeka Belajar itu saya setuju sekali. Kadang sekolah ekonomi, mulai semester 1 sampai 8 diajari teori, pada waktu kerja minimal kita berurusan dengan pajak. Pajak nggak diajarkan. Nah ini kan konyol gitu loh. Namanya seumur hidup sukses pasti. Yang pertama datang duluan adalah KPP disurati, Anda waktunya punya NPWP. Ya. Nah ini sebaiknya mulai sekolah kan harus diajarkan. Dan ini sangat penting gitu. Pembelajaran outdoor itu lebih mudah diingat gitu. Itu aja. Oke deh Pak Surya. Jadi ini kalau misalnya saya lihat websitenya ini, ya kan, teman-teman bisa coba deh buka Jatim Park Group gitu. Nah itu di websitenya tuh begitu keluar itu langsung ada tulisan wisata edukasi keluarga masa kini. Nah jadi teman-teman nih kalau misalnya belum pada suka ke Batu kan, orang Surabaya suka ke Batu tuh. Kalau belum ke Jatim Park itu gak komplit Pak. Saya sendiri juga ya kan sama Pak Rio juga kalau misalnya kita ke Batu kita nginepnya di Senyum World sekarang Pak. Sambil kita belajar-belajar juga, betul ya Pak ya? Oke. Nah Pak, ini selama tadi Bu Titi sempat mention dikit ya bagaimana susahnya gitu selama masa-masa pandemi selama 2 tahun ini. Nah dengan tema Rise and Rebuild-nya JCI ini tahun ini Pak, boleh cerita nggak sih strategi survival-nya Jatim Park itu apa aja Pak? Tips-tips nih buat teman-teman di sini. Oke, jadi memang kita ada beberapa park ya, ada yang sudah lama, yang sudah lumayan, ada beberapa park yang baru buka dan sebagainya, itu sebetulnya cukup berdarah-darah ya, istilahnya cukup menderita, dan memang park kita kondisinya tidak sama. Ada misalnya tutup 10 tahun, barangnya makin antik ya, kayak museum musik itu enggak buka 100 tahun lagi pun barangnya makin mahal. Paling kalah di bensin aja, kayak museum musik dan sebagainya, museum angkot kalah di bensin aja, tapi yang jelas 100 tahun lagi mobil itu pasti lebih mahal, itu nggak masalah. Namun ada beberapa hal park kita yang cukup perlu support setiap hari, yaitu yang di Jatim Park 2, yaitu binatang itu harimau dan sebagainya itu nggak bisa disemayani ya. Mau nggak mau juga harus ngasih makan.
Tapi semua ini juga saya rasa semua yang terjadi ini seizin Tuhan. Ya, meskipun paknya tutup, tapi paknya tutup kita memberikan binatang untuk honeymoon. Jadi nggak dilihat orang sehingga cepat beranak gitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, makanya semua mengalir aja, semua saya yakin semua ini pasti seizin Tuhan. Dan semua musibah ini pasti ada hikmahnya. Hikmah yang apa yang didapat dari Jatim Park dan masyarakat Batu atau Indonesia pada umumnya semuanya. Ternyata dengan kondisi 2 tahun ini, rasa persatuan dan kesatuan rasa memiliki bangsa dan negara itu di Indonesia cukup tinggi. Kolaborasi kalau orang kena COVID dan sebagainya itu saling support inilah. Yang selama ini tidak pernah. Nah, ternyata semua saling mendukung dan peduli. Nah, ini yang luar biasa kalau kita ambil hikmah dari COVID dan sebagainya di sini. Nah, kebetulan di Jatim Park Group pada umumnya, semua itu tidak kita lakukan sendiri. Jadi semua setan, semua itu kita melibatkan UMKM. Jadi sehingga kalau kami tutup mereka merasa juga nggak dapat duit lah istilahnya gitu. Jadi inilah yang membuat semangat kita bahwa ternyata kalau kita tutup pun tiap hari mungkin Bu Titi ditelepon, kapan buka Mbak, kapan buka Mbak. Karena sama, kalau Jatim Park ini tutup, semua hotel terdampak. Semua UMKM yang jual makanan terdampak. Semua tour and travel terdampak. Karyawan hotel terdampak. Supplier hotel terdampak. Nah inilah yang menyebabkan bahwa kita ini di Batu atau di Indonesia itu tidak bisa hidup sendiri. Meskipun Jatim Park besar, semuanya harus kolaborasi. Jatim Parknya penuh, kalau hotelnya nggak ada orang juga balik. Nggak ada tour, nggak ada travel juga balik. Malam nggak ada makanan juga ngeluh. Makanya perlu kolaborasi, saling bekerja sama untuk memperkuat sinergi. Sama, semuanya tidak bisa hidup sendiri. Dan ini yang kami rasakan, termasuk karyawan yang kemarin ya pada waktu pandemi hanya kita gaji 50%. Kalau mau keluar ya kita kasih pesangon, monggo mana yang dipilih. Kita memberikan keluasaan ke karyawan karena kita juga nggak bisa menekan karyawan kalau bayaranku sami ini orang cukup Pak. Karena kita kondisinya juga memang cukup parah ya, pada waktu pandemi itu cukup parah. Namun yang paling parah yang di Jakarta. Di Jakarta itu dengan COVID 2 tahun kalau kita akumulasi tutup totalnya itu 14 bulan. Tutup. Karena Jakarta lebih parah kan, di Tangerang ini buka ini dah. Pada waktu buka ini enggak langsung rame Pak. Orang masih lihat situasi kiri kanan, nanti belum mulai lancar, lockdown lagi, terus lagi. Itu persoalan-persoalan, tapi disitulah menimbulkan bahwa hidup ini perlu kerjasama. Itu yang menarik dari pelajaran COVID yang kendala-kendala yang tak rasa semuanya yang mengalami kondisi ini. Itu aja Pak. Nah, kondisi yang sekarang gimana Pak Suryo? Maksudnya setelah 14 bulan tutup, itu kan untuk yang di Jakarta ya. Yang untuk Jatim Park Group secara keseluruhan sekarang gimana Pak? Sebetulnya setelah COVID selesai, apalagi setelah border-border dibuka, antigen tidak ada dan sebagainya, kunjungan kita naik. Cuma kembali lagi karena kita berbasiskan pendidikan, kalau sekolah belum masuk ya kita masih belum. Masih family dan sebagainya yang belum terlalu banyak, hanya komunitas-komunitasnya. Karena target market kita yang terbanyak adalah dari anak sekolah. Nah, itu yang ini. Nah, dengan ini yang adanya sudah mulai lancar, timbullah masalah yang klasik, yaitu memang dari tahun-tahun sebelumnya kalau puasa itu ya benar-benar puasa. Jadi memang sepi. Tapi kalau pengalaman dari tahun 2018-2009, puasanya sekarang ini tidak sama kayak puasa tahun 2000-an. Beda. Kalau tahun 2000-an, namanya puasa itu tidak ada hotel itu tamu sama sekali. Benar-benar zero. Jadi mau renovasi, mau bongkar kamar, mau ngapain itu nggak ada tamu. Tapi sejak 2017, 18, 19 itu malah kebalik. Kadang-kadang puasa ini lebih ramai dari, lumayan ya,
Karena orang-orang luar kota itu biasanya nyolong mudik duluan dan semuanya rekreasi keluarga, takut barengan itu terjadi. Namun 2020, 2021 Lebaran sama tahun baru kan ditutup total. Itu persoalan. Nggak salah itu pas banter-banternya COVID sehingga semua tidak boleh buka. Gitu aja. I see. Pak, ini apakah pada masa pandemi ya? Kalau nggak salah Jatim Park Group launch 2001, betul ya Pak ya? Jatim Park Group 2020. Oh, 2020. 2000, sorry. Jatim Park 1 itu launching 2000 tahun 2000. Tahun 2000. Berarti selama 22 tahun ini apakah tantangan terberat itu pada saat pandemi ini, Pak? Jadi Jatim Park Group ya, semua grup yang ada di Jatim Park Group termasuk di Wisata Bahari Lamongan, termasuk Tanjung Kodok, termasuk Maharani, termasuk World of Wonder yang di luar kota. Sebetulnya kita itu buka 365 hari, kita tidak pernah tutup. Meskipun kayak ada coblosan pilpres itu pun masuknya gantian. Lebaran pun buka, mana yang agama Kristen masuk, agama lain masuk, yang agama Islam sholat id dulu tetap kita buka. Jadi ini memang rekor sepanjang 22 tahun terpecahkan, kita tutup dengan paksa. Karena juga kita ketakutan, apalagi di yang Delta ya. Yang Delta itu dari teman-teman kita yang positif juga cukup banyak, sehingga kami dari manajemen juga mengambil tindakan, yang sakit langsung kita karantina dan sebagainya, sampai kita nyiapkan juga rumah karantina untuk karyawan. Karena kalau rumahnya tipe 36 apa yang di kampungan susah juga. Mau di rumah sakit nanti tambah nemen, akhirnya kita nyiapkan rumah karantina untuk kepentingan karyawan ini. Mungkin Bu Titi pernah karantina, Bu ya? Hah? Waduh, tepuk tangan dulu dong. Alumni ya? Nggak bisa Pak, karena PPKM ini kan apa yang diputuskan pemerintah, dan pemerintah itu adalah, dalam agama saya, pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kalau pemerintah sudah memutuskan hukumnya A, ya kita ngelanggar pasti ada sanksi. Jadi wah ini ternyata nggak apa-apa, orang jalan ya nggak apa-apa, kita buka ya, digerebek Satgas Pak. Dan digerebek Satgas itu nggak ini contoh ya, mungkin teman-teman sering dengar kemarin yang barusan kemarin yang di Malang ada orang yang viral jalan-jalan di Lele, ya, akhirnya Lele ditutup, disegel, akhirnya lelenya somasi Pemkot. Karena saya ditutup, saya rugi 500 juta per hari. Kayaknya menarik nuntut Pemkot. Yang terjadi apa? KPP-nya turun. Kalau omsetmu 500 kali 365 kali Lebaran omsetnya naik, Desember omsetnya naik, ya pajaknya kok cuma sekian. Nah akhirnya luwih larang teko 500 juta. Makanya kita sebagai pengusaha harus arif dan bijaksana. Mana yang jangan mentang-mentang, wah aku ditutup, aku rugi. Ya kalau kita masih bersih tenanan ya rapopo. Tapi kalau masih abu-abu ya tolonglah tahu diri, karena terus terang memang data pajak hari ini cukup akurat. Jadi Bapak tahu NPWP-nya, harta Bapak di mana itu tahu aja. Makanya apa yang dikatakan bahwa pemerintah itu wakil Tuhan, ini benar-benar. Kalau diterapkan ya dia masuk kemana aja, nggak ono bener wong ya gitu. Ya itu aja. Saya ingin ceritanya Pak Suryo, karena PPKM-nya Indonesia ini, PPKM buka. Karuan kalau sekalian katanya dur ya Pak ya. Jadi manajemennya tahu, oh oke, kita harus tutup berapa bulan. Ini mau PHK atau enggak? Ya itu bisa ceritakan sedikit ya Pak Suryo. Memang pemerintah ini memang, kalau kita ngomong PPKM 6 bulan, rakyat teriak. Tapi kalau seminggu, 2 minggu ini paling 2 minggu kasus mari. Kita harus merasa wis tanggalnya teko, keluar surat edaran baru.
diperpanjang lagi 2 minggu. Kita berharap 2 minggu lagi selesai ini paling, keluar surat edaran baru. Nah itu begitu berlanjut 3 kali aja, ya mungkin teman-teman merasakan, sakarep mulah kate level piro orang urus. Karena sudah terbiasa dengan berita itu. Tapi pada waktu awal PPKM, wah semua teriak. Tapi karena sudah kulino ya kayak kita makan. Kalau nggak ini akeh dan semua meni ya kak ngumbal ini mana, meni akhirnya terbiasa. Lulus nggak masalah gitu. Sama dengan PPKM ini. Pertama keluar surat edaran, wah kabeh mentelengi surat edaran masuk yang mana. Mungkin merasakan kan. Tapi setelah kedua, ketiga, keempat, kelima, sakarepmu mau PPKM level piro gitu. Karena nggak ada bedanya kan itu yang terjadi. Tapi itu yang membuat manajemen jadi susah ya Pak ya mengambil keputusannya Pak ya. Ya memang kalau dari swasta, terutama di tempat umum itu susah karena kita tidak bisa menentukan kebijakan. Apakah kalau karyawan saya masukkan semua tamunya ada. Nah ini yang dipersoalan kan kita itu juga ngelihat yang sama. Akhirnya kita putuskan bahwa karyawan kemarin pada waktu pandemi itu hanya kekuatan kita 50% ya asal datang. Ini pun juga bermasalah, jangan dipikir nggak ada masalah. Masuk 50%, paknya sepi. Nah, mereka ngerumpi, jualan makanan, kadang lauk, apa tak lihat ya namanya karyawan kadang-kadang saling tukar-menukar lauk, tukar-menukar bobotan itu kan hal biasa. Lah, inilah kadang-kadang jadi sumber penularan yang tidak kita prediksi. Ya karena podo nganggure, podo sepine ya ngerumpi dan sebagainya, tidak pada tempatnya dan ini terjadi. Makanya kita ngatur yang segini aja cukup rumit, apalagi ngatur Indonesia yang begitu luasnya. Perlu kerjasama kolaborasi yang luar biasa karena kita beda bangsa, beda suku, beda agama, beda kepentingan. Makanya kemarin kita yang demo pertama kali komplain namanya Malang City Halal. Nah, itu rawan. Kenapa saya rawan? Saya di polisi masuk restoran, kamu bilang halal. Kecapmu itu loh nggak ada logonya halal, kena pasal. Karena kalau kita sudah membranding halal, ya semua yang material induknya kan juga halal, termasuk kecap, saus dan sebagainya. Kalau sausnya nggak ada halal, kamu bilang ini persoalan yang cukup rumit ini kalau dipaksakan. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa mengenai masih ngomongin soal pandemi, masa-masa pandemi. Kan ada beberapa perusahaan, beberapa perusahaan yang fokusnya, ya udahlah karena kita sepi nih, ya udah kita fokus ke pembangunan, misalnya contoh gitu. Karena Jatim Park ini kan hobinya inovasi, membangun gitu. Nah, kalau boleh sharing nih Pak, ini Jatim Park Group selama pandemi ini fokusnya ke arah mana Pak? Memang Jatim Park Group awal pandemi pertama, pemerintah memutuskan 2 minggu itu lockdown, kita memutuskan 2 bulan. Langsung 2 bulan dengan harapan kita renovasi nanti pada waktu semuanya baru. Nah, sekalian karyawan masuk terus sambil berbenah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, lebaran malah ditutup. Sehingga dari situ ada timbul apa yang sudah kita rencanakan belum tentu terlaksana karena situasi dan kondisi. Demikian kita buka yang masalah ke Banyuwangi, sama. Wah, sekian buka. Ternyata COVID ini 2 tahun baru berakhir. Ya semoga ke depan COVID ini nggak ada varian-varian baru, nggak ada perkembangan baru, meskipun semua bisa terjadi. Karena ya penyakitnya makin hari makin aneh-aneh. Ya untung dulu koko-koko sekarang sudah jadi om-om, jadi rodok nggak galak-galak nemen gitu. Nggak seperti pada waktu varian yang COVID yang Delta. Yang Omikron ini kan nggak terlalu parah seperti yang Delta. Iya, saya setuju Pak. Ini makin aneh-aneh penyakitnya ya. Tapi ya kita semua berharap semoga masa-masa pandemi ini bisa langsung segera dilewati lah gitu ya. Pak, sebentar. Ini saya mau pesan juga nih buat teman-teman yang ada di sini. Ini Jatim Park Group menyediakan ada beberapa gift. Betul ya? Boleh tolong dilihatin Bu Anas? Nah, ada 5 gift nih. Nanti kalau misalnya nih teman-teman ada pertanyaan,
kita langsung kasih gift. Boleh PD ya? Boleh, oke. Jadi nanti jangan lupa teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Suryo atau langsung ke Bu Titi mungkin, ya kan? Boleh langsung ditanyakan. Oke? Nah, Pak Suryo, pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin bukan pertanyaan kali ya. Kami ini kan datang ke sini untuk company visit. Kita mau belajar dari Pak Suryo, ya kan? Kita mau belajar dari Jatim Park Group. Nah, mungkin sebagai penutup Pak, apa sih tips-tips buat kami pengusaha-pengusaha muda yang lagi survive lah untuk Rise and Rebuild ini? Silakan Pak. Sebetulnya kita nggak bisa bilang gitu karena tiap orang usahanya beda-beda. Namun yang jelas setiap bisnis apapun itu ada tokohnya, ada usumnya apa, dan setiap jenisnya apa yang ada waktunya kapan dia mau tenggelam kan gitu. Jadi pada waktu kemarin tahun 90-an apa berapa namanya buka wartel itu menarik karena sehari dapatnya lumayan. Tapi karena sudah perkembangan waktu juga beda lagi. Wartel nggak ada sekarang malah musnah gitu, malah musnah. Jadi setiap yang jelas sekarang ini lagi booming tempat rekreasi. Nah, kita banyak diikuti dan terus terang bagi Jatim Park Group yang sudah besar ini cukup menakutkan. Kedepannya juga cukup membahayakan. Kenapa kok cukup membahayakan? Kan sudah besar kan gitu. Kita harus waspada, kita harus ingat pada kasusnya Giant, kasusnya Hypermart, kasusnya Hero, kasusnya yang Carrefour. Sama sebetulnya, kalau kita nggak waspada, itu terjadi di mana aja. Yang ditakutkan Giant sebetulnya siapa? Nah, sama, Giant besar, Hypermart, tetapi kalau dikeroyok Alfamart sama Indomart jumlahnya ribuan, ya lama-lama kita yang belanja kecil-kecil nggak ke sana gitu. Jadi yang penting setiap pada waktu melakukan bisnis, itu lihat dulu prospek bisnisnya apa, timingnya pas atau enggak, ketinggalan atau enggak, karena ini sangat relevan. Ya seperti pepatahnya Renal Kasali, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Nggak bisa, kita mau terus sampai kecuali kita pegang monopoli, nah, itu bisa. Kayak contohnya yang dipegang Pak Tommy, pembuangan limbah beracun itu seluruh Indonesia sampai hari ini masih terpusatkan di Bogor. Dan semua tadi Anda punya kemampuan, Anda punya kenalan, Anda punya modal, Anda punya semuanya. Kalau enggak punya satu, ini juga enggak jalan. Satu izin Tuhan, yang kedua keberanian. Seperti kan jual rumah, itu loh rumah itu murah, beliin. Nah, duit ono, terus dapat rezeki. Tapi kalau enggak berani melangkah, juga enggak bisa. Berani melangkah, lali berdoa, semua bisa terjadi. Makanya tadi izin Tuhan, keberanian dan semua perlengkapannya ini menjadi kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Koneksi semuanya lah. Nggak ada koneksi yang kuat ya, sedikit banyak juga nanti pasti kesandung masalah dikit meskipun itu juga bisa lolos. Tapi kalau semuanya sudah kolaborasi, semuanya ini terpenuhi, izin Tuhannya oke, keberani dan sebagainya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pemilik BCA, Pak Arman. Saya juga bingung gitu loh. Bapak sudah punya BCA yang istilahnya duitnya nggak karu-karuan lah. Belum punya Jarum, belum punya perusahaan lainnya. Kok masih ngurusi golongan virtual ini lapus Pak. Mana untungnya, lagi barang nggak jelas. Ya kembali lagi dia cerita. Semua butuh keberanian untuk dicoba. Keberanian bukan hal nekat ya. Semua dihitung. Kenapa kok berani? Karena di dunia luar itu sudah ini yang menjadi trending topik. Cuma jangan ketinggalan. Kayak orang ikut metaverse, ikut yang binomo, ya ketinggalan ya karek ngenteni bangkrut kapan? Karena itu juga ada timingnya, ada waktunya. Kapan dia menarik, kapan dia jatuh, pasti ada waktunya. Nggak ada istilahnya, waduh sukses terus nggak ada. Nah ini yang kadang-kadang kita, kenapa kok kita punya relasi, kita JCI itu sebetulnya kan dalam rangka itu saling melatih
intuisi, mana pendapatnya sana, mana pendapat sini. Akhirnya inilah, karena sudah dianalisa banyak orang yang dengan berbagai aliran, berbagai pekerjaan, akhirnya inilah yang jadi kekuatan dari organisasi sebetulnya untuk saling sharing, saling menguatkan, saling menuju kesuksesan. Setuju. Terima kasih Pak Suryo. Pak Suryo, ini sekedar merangkum aja nih. Ini selama 22 tahun, ya kan, sekitar 22 tahun Jatim Park Group berdiri. Ini adalah masa-masa yang cukup bisa dibilang paling sulit karena sampai dipaksa untuk sampai tutup, betul ya Pak ya. Tapi karena ada kepercayaan dari Tuhan tadi, ada izin dari Tuhan, ada Pak Suryo dan tim, ada keberanian untuk melangkah, dan Pak Suryo dan tim juga sudah mengkalkulasi semua tren-tren yang ada. Maka dari itu Jatim Park Group bisa sanggup untuk melewati masa pandemi. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Pak Suryo. Oke. Jadi kenapa tidak buka di Surabaya dan sebagainya? Kita pernah coba buka di Surabaya, Pak. Yaitu di Surabaya Karnival. Mungkin Bapak pernah ke sana dulu, namun itu sudah tinggal kenangan. Nah, pertanyaannya, kenapa Surabaya Karnival bisa sampai tutup? Nah, karena apapun bisnis itu ada dua, Pak. Kalau nggak untung ya rugi. Pasti. Nah, cuma kalau rugi, langkah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bertahan dengan kerugian atau segera kita sudah daripada mikir sore-sore ya ditutup baik. Nah, kita harus ada dua pilihan dan tidak mungkin semua bisnis itu mau lancar, mau untung terus, nggak mungkin. Pasti ada titik tertentu yang salah perhitungan. Nah, di Surabaya ini termasuk kita yang salah perhitungan. Salah perhitungan, satu kita ngambil posisi di pertengahan antara Sidoarjo dan Surabaya. Di mana sebetulnya secara matematika tempat ini sangat istimewa. Kenapa? Karena penduduk Surabaya cukup banyak, penduduk Sidoarjo cukup banyak, sehingga secara matematika kalau saya di tengah-tengah ini akan bisa ngambil orang dari Sidoarjo dan ngambil orang dari Surabaya. Tapi di tengah perjalanan kita hanya sukses sekitar 1 tahun. Setelah 1 tahun menurun terus sehingga perlu kita lakukan tutup. Kenapa sampai tutup? Karena di Surabaya ini kita nggak cerita kepercayaan orang Chinese atau Hong Shui, enggak, tapi ini juga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam melakukan suatu bisnis meskipun ini tidak usah dipercaya 100%. Jadi sebetulnya dari awal bangunnya sudah tadi perdebatan masalah Hong Shui. Nah, tapi ini jangan diambil Hong Shui-nya, karena diambil filosofinya aja. Sebetulnya semua tempat, kalau Bapak perhatikan yang ada di Jawa Timur, di mana di depannya ada jalan layang, tempat itu nggak akan sukses. Karena sebetulnya bukan karena jalan layang, karena tempat ini sulit dilalui, harus muter-muter nggak jelas karena kepotong jalan. Mungkin yang di Surabaya kalau ke bandara itu melewati perumahan Pondok Chandra yang sebelah kiri banyak ruko yang dulunya rame itu sekarang sepi karena ada jalan layang, mau turunnya harus kadung tukar dhuwur nanti. Yang kedua, sebelumnya Surabaya Karnival ada City of Tomorrow yang menurut saya lokasinya sangat strategis di ujung kota, pertemuan sama mimpinya kayak Surabaya Karnival, di tengah-tengahnya Sidoarjo sama Surabaya. Kenyataannya jika hidup segan, mati tak mau. Di Wonokromo. Wonokromo itu sebelum ada jalan layang, itu termasuk legendaris. Tapi begitu ada jalan layang, ya sampai sekarang Dharma Trade Center itu tinggal, ya kayak gitulah hidup segan, mati tak mau sama aja. Berikutnya lagi yang di arah Kedung Doro naik terus yang tempatnya toko emas itu apa namanya? Yang Pasar Kembang itu kiri kanannya dulu kan macet luar biasa, ramai. Begitu ada jalan layang, gimana? Termasuk yang di Malang. Di Kota Lama itu, waduh dulu favorit. Setelah ada jalan layang, yang ramai tinggal satu, rumah sakit. Karena mau nggak mau ke sana. Kebutuhan pokok ya. Termasuk yang di Lawang, sama.
Termasuk yang di Malang lagi yang di Jalan Ayani, yang dulu ada showroom Daihatsu dan sebagainya, ada ruko itu terbengkalai semua. Jadi bukan karena jalan layangnya, memang aksesnya sulit sehingga inilah menyebabkan sulit dijangkau. Mungkin apakah ada yang berhasil satu, tapi karena kalau besar itu bisa. Seperti contohnya saya pernah melakukan pengamatan di Mall Taman Anggrek, dengan diputar dan sebagainya. Tapi kalau dia cukup menarik kuat, pintunya pun digeser ke selatan dan sebagainya, secara Hong Shui dia dihitung, bukan cita-cita Hong Shui-nya, tapi dia pintar menghindari jalan tol karena luasannya besar, mau di Depno yang dia oke. Itu sebetulnya kekuatannya di situ. Dan kenapa Mall Taman Anggrek laku? Ya mau nggak mau kalau rumahnya di sana ya harus balik sana kan gitu. Masuk ate gak mulih kan juga enggak gitu. Karena Mall Taman Anggrek itu kan gede banget gitu loh. Ribuan apartemen mau nggak mau karena orang harus pulang ke rumah, awalnya dengan harga yang murah, akhirnya jadi hunian yang bagus. Yang kedua, Surabaya ini cukup menakutkan dalam hal kos. Contoh kalau di Batu tukang nyuwek karcis, katakan tukang nyuwek karcis asal nggak kiting aja bisa. Itu gajinya mungkin 2 juta. Di Surabaya 4,5 juta. Jadi kosnya ini cukup besar. Mungkin kalau tahu Surabaya Karnival itu PBB-nya aja itu 4 miliar Pak 1 tahun. Belum listrik, karena kita buka malam, kita kena beban puncak. Nah, air dibor, airnya bau. Kita pasang PDAM. 1 bulan ya masih 70 juta, 80 juta. Sehingga di Surabaya ini agak susah kalau buat yang bukan kelas atas. Contoh lagi yang mungkin hidup segan mati tak mau yang di Kenjeran. Nah, Kenjeran kan ada. Sebetulnya saat tutup itu saat duduk di warungnya depannya Kenjeran. Ikhlas enggak sih tutup itu. Saya lihat di Kenjeran, saya jalan-jalan, ya sakjane ya gak elek, tapi kok podo sepi nih ya. Akhirnya ya wes lah, ikhlas tutup kan. Malah sekarang kita diikuti kompetitor yang di depannya Bungurasi itu yang punyanya Siantar yang ada pesawatnya, ada hanggarnya. Itu sampai kita buka, sampai kita tutup sana belum buka-buka. Itu mungkin sudah 5-6 tahun juga belum buka-buka ya. Sama, penuh ketakutan karena ya timbangan yang Surabaya Karnival terus terang aja mendingan main di mall gitu. Udah dinginnya dapat, ininya dapat. Dan orang Surabaya terus terang kalau untuk panas-panas ya sorry ya pasti nggak suka kan gitu. Dan kita buka siang nggak mungkin, buka malam kosnya besar. Belum kalau buka malam jam 5 sudah hujan ngerci, alamat. Ya itu. Kenapa kalau nggak buka? Terus tadi apa? Yang kedua apa? Keunikan. Keunikan. Kalau keunikan yang jelas masing-masing park yang ada di Jatim Park tidak ada yang sama. Semua memiliki keunikan sendiri-sendiri, mulai Baloga, Batu Love Garden, Museum Angkut adalah pengetahuan tentang mobil dan sebagainya, Jatim Park 2 binatang, Predator adalah menganukan binatang-binatang pemangsa, Jatim Park 3 ada Dino Park, yaitu Dino itu ternyata tidak hanya satu, ternyata Dino itu di masing-masing negara ada Dino, termasuk di Indonesia, itu ada yang golongannya dinosaurus, yang sampai sekarang juga menjadi trending topik dunia, yaitu Pulau Komodo. Nah, itu adalah bagian dari dinosaurus yang masih ada, termasuk Legend Star, termasuk museum musik. Sebetulnya ke depan ini kita juga banyak mau Mas Ian, kita bikin museum TNI Polri, supaya kenapa kok kita bikin ke TNI Polri, supaya masyarakat itu tahu kalau tentara itu enggak baju hijau aja tentara. Ada Arhanud, ada Kostrat, ada Sipur, ada Bekang, ada kavaleri, ada infanteri, ya itu sebagai momen pembelajaran supaya kita kelambi hijau tentara. Itu jadi kita memang dalam hal mempelajari semuanya. Dan ini adalah persoalan yang cukup kita gali gitu. Termasuk kalau mau bikin museum, museum keris juga bisa, museum senjata tradisional juga bisa, nggak ada yang mempelajari. Misalnya kita bikin ASEAN Culture Park, budaya ASEAN gimana masih bisa juga. Jadi dalam hal ini cuma kembali lagi masalahnya kita itu sudah traumatik dengan kata-kata museum. Museum ya wis ngono, dia mau masuk itu sudah
moodnya udah hilang. Makanya kemarin kita usul ke pemerintah kalau ada nama kata-kata museum ini tolong pajaknya jangan disamakan dengan park lain. Kalau disamakan dengan park lain, kita mendingan menghindari nama museum. Museum itu sudah izinnya sulit, harus barangnya dilindungi, harus punya ini. Mendingan pakai nama galeri saya. Nah, museum itu agak rumit, Pak. Karena museum itu juga nantinya pada titik tertentu ada kurasi. Apakah benar barang ini tahun sekian? Nah, itu harus dilakukan penelitian. Apakah benar barang ini dari segini? Jadi ceritanya cukup panjang. Dan kalau tips saya di tempat rekreasi kayak orang buka karaoke. Orang buka karaoke atau buka spa. Itu di mana dia harus melihat peta. Jadi tidak bisa, misalnya di Bojonegoro ini nggak ada tempat rekreasi. Kalau saya bikin bakalan laris, nggak bisa gitu. Jadi kalau dia mau buka rekreasi harus di tempat rekreasi. Kalau buka karaoke ya dia harus ngumpul sekumpulan karaoke supaya orang kesananya jelas gitu. Jadi nggak bisa, mentang-mentang di sini nggak ada karaoke terus bikin karaoke, konyol. Karena namanya tempat rekreasi ini juga nggak mau. Kalau Bapak ke Bojonegoro gitu cuma satu tempat lihat ini juga nggak akan ikhlas. Pasti di seluruh dunia pun, di Bali pun tempat rekreasi, di Jogja pun kolaborasi satu kota ini. Ada Keraton, ada Parangtritis, ada Malioboro, ada Prambanan, ada Borobudur. Ini jadi satu kesatuan. Kalau berdiri sendiri nggak bisa, kecuali kekuatannya luar biasa seperti Disneyland sampai kuat itu mungkin bisa. Kayak Universal Studio dia nyabrang pulau lihat ini bisa. Tapi skalanya harus cukup ekstrim. Jadi tempat sangat menentukan sama bisnis apa nggak menentukan. Sebetulnya kayak Jatim Park ini juga rawan. Rawannya apa? Orang punya duit, mau bikin Jatim Park 10 kali juga bisa. Karena kita buatan manusia. Buatan manusia. Jadi kenapa kok kita sampai punya park banyak? Minimal lah kamu nyaingi, orang punya duit nyaingi seperti Jatim Park 1, 2, 3 ya suwe, mikirnya masih jauh kan gitu. Tapi kalau punya duit apakah nggak bisa? Bisa. Mungkin yang nggak bisa itu hanya satu. Misalnya kita sama-sama bikin Jatim Park di Surabaya sama di Batu. Orang Batu agak sombong dikit, Pak. AC-nya kalau malam kita taruh di luar. Kalau Surabaya AC-nya kan di dalam kamar. Saya taruh di luar. Itu aja menangnya. Oke, thank you Pak. Menjawab pertanyaannya Pak Alvin? Oke, jadi penentuan tema. Betul, sepakat. Sebetulnya penentuan tema itu kita kaji. Tidak semua tema kita itu secara bisnis masuk. Jadi nggak semuanya semua harus bisnis secara bisnis masuk. Memang ada beberapa yang saling melengkapi yang memang kurang. Terus terang aja kurang. Meskipun biayanya tinggi tapi kurang menghasilkan uang. Tapi namanya untuk suatu destinasi itu tidak melulu yang kita cari uang. Uang itu nggak penting, tapi vital kan itu masalahnya. Ya ini harus kolaborasi benar. Memang ada beberapa yang kita korbankan gitu. Hanya karena sebagai pelengkap. Kalau misalnya contoh bikin museum musik sama museum tubuh, itu juga nggak terlalu make money. Kenapa? Orang yang suka musik berapa persen? Dan orang lihat kalau bukan pemusik, masuk gitar 100 dijejer, sing apik sing ndi, nggak ngerti juga nggak bisa. Nggak bisa. Mendingan museum angkut, minimal orang dengan mobil itu masih care. Tapi kalau museum angkut kita turuti terus, ya jebol Pak Bandari. Misal Harley Davidson buatan tahun awal sampai sekarang, ini uangnya juga tidak ternilai. Ferrari mulai tahun pembuatannya tiap tahun kita beli, jebol uangnya. Kijang mulai tahun pertama sampai sekarang misalnya. Nah, sekarang Venturer saja sudah 500 gitu. Ngumpulin seri-serinya ini kan juga besar. Belum dengan Land Cruiser, belum ini. Tapi sebetulnya
Ini yang menarik sebetulnya, memang tidak semua bisnis itu harus head to head menghasilkan uang. Memang ada yang ya seperti kalau di kantor lah, ada marketing yang menghasilkan uang, ada bagian gudang ini tidak yang menghasilkan. Tapi bagian gudang ini kalau ceroboh ya perusahaan bisa bangkrut kan gitu. Semua kolaborasi. Nggak semuanya harus menghasilkan uang. Kayak sepak bola, nggak semuanya ngegolkan, kalau kipernya kebobolan juga nggak bisa. Jadi semua kolaborasi antara yang menghasilkan uang sama yang tidak, mana yang pelengkap, ini saling kolaborasi melengkapi. Nggak ada koneksi tentang tema, nggak ada, karena memang beda. Kayak Baloga itu pure tanaman sama buah, namun di tanaman sama buah, namun karena ada anak-anak, ya kita juga tidak mungkin meninggalkan anak-anak. Di sana ada mainan anak-anak sebagai pemanisnya supaya nggak jenuh. Kalau lihat jeruk wit ini ya mungkin ibu-ibu yang senang, yang laki-lakinya yang ngomel, lapuk buah begini roh matang aja di piring kan gitu. Demikian juga sebaliknya, ibu-ibu lihat museum angkot, lapuk motor didelok motor tuwek ini kayak apa mendingan sing anyar. Ya, itu beda persepsi. Ya ini memang beda, sehingga mau ke Jatim Park tergantung tadi usia, hobi dan sebagainya sangat menentukan. Nah ini yang membuat kita lengkap ya, karena di sini jadi kita tidak bisa waduh dulu tanduran tok geoborek kan, tapi nggak bisa. Jadi semua saling, karena beda usia beda. Lah yang paling berat ini kan yang Infinity yang nanti Bapak lihat yang di milenial ini, itu berat sekali. Mungkin saya boleh cerita ya sedikit. Dulu pernah lihat foto 360 nggak? Foto 360 itu kita beli kamera yang 20 juta yang digital, kita jejer 20 biji, kita pasang, kita kasih cakra, kita kasih stand, nah, kita pasang program, kita gaya mereka motret secara digital. Itu habisnya kira-kira 750 sampai 800 juta. Habisnya. Karena kameranya saya sudah 25 lebih, belum program, belum background dan sebagainya. Belum balik modal, Pak. Ada orang punya inovasi, dikasih kayak lepek itu, kayak plat itu muter, dikasih stand yang punyanya apa? HP-nya dicantolnya, kameranya yang ikut muter, seret. 6 juta mari, Pak. Ini contoh. Jadi kata yang milenial itu kalau nggak cepat balik dan sebagainya menakutkan, karena teknologi ini luar biasa. Ya seperti orang ngerekam kamera tuh, dulu gawe alat oyong-oyong, ini saiki gawe HP tok cukup. Dan tidak semua perusahaan besar pun, tidak semua setiap inovasi berhasil. Contoh Samsung. Samsung dulu ada kameranya yang mentol itu, wah, gawe iki kok gagal. Ternyata keluar satu periode tidak jalan. Kena destruksi. Sekarang kalau lihat kamera tuh belakangnya tak lihat ada yang 6, ada yang 5, kayak opo itu. Ya tadi. Jadi teknologi itu cukup menakutkan. Cukup menakutkan, makanya kalau berinvestasi teknologi ya harus dipikirkan cepat baliknya BEP, karena teknologi ini begitu keluar yang baru lewat. Termasuk orang printing. Orang yang bikin banner itu, wah dulu orang berlomba-lomba. Ternyata keluar teknologi baru yang ngelihatnya itu kayak mobil lewat, Pak. Kecepatannya sangat-sangat tinggi. Dan itu otomatis, ya memang dulu kayak dulu kalau yang siapa yang kenal Epson 3600 ngeblend krek. Sekarang keluar laser set sudah keluar. Nah, karena teknologi. Tapi memang Epson tidak tergantikan sampai sekarang, karena untuk kwitansi yang bisa double cuma dia. Malah lebih mahal gitu. Ya itu aja. Yang pertama tadi mengenai tantangan kita menghadapi cash flow krisis. Sebenarnya cash flow ada dua, yaitu cash flow yang memang kita kebetulan ada beberapa paket yang laba ditahannya cukup oke, karena tahun 2011-nya cukup bagus. Tapi itu pun itu yang jadi masalah juga. Jadi kalau kita punya laba ditahan cukup bagus, masalahnya di mana? Kena PPh pasal 25. PPh 25 itu adalah PPh pajak penghasilan yang sifatnya angsuran. Kenapa ini jadi masalah juga? Karena kita tahu misalnya di tahun 2019 kita punya laba 12 miliar,
Misalnya ya, kita punya laba 12 miliar, tahun 2020 saya harus ngangsur 12 miliar dibagi 12 bulan, kita harus nitip 1 miliar setiap bulan. Nah, padahal kita tutup. Nah, tapi karena itu aturan dari pemerintah harus dibayarkan. Meskipun tutup bayar 1 miliar, 1 miliar. Nah, keluarlah PMK 88 yang kita dipotong 30%, hanya bayar 700 juta. Nah, keluarlah aturan baru lagi PMK 110, dipotong 50%, tapi ya tetap rugi karena tutup, nggak ada penghasilannya nol, malah minus karena ada pengeluaran lain. Nah, inilah kadang-kadang tantangannya di sini, makanya pada waktu bayar pajak akhirnya karena dipaksa bayar karena pajak ngomong loh, saldomu sih ono, bayar sih mampu, ini loh labamu sekian. Akhirnya kita bayar. Karena tutup, karena kelebihan bayar kan, karena memang tutup bayar pajak, kita tarik. Kalau saya narik ya nunggu dulu saya periksanya. Nah, makanya ini pengalaman semua, pajak harus saling komunikasi. Jadi kalau sudah ada masalah narik balik, mendingan gak usah bayar, mendingan kena denda. Karena begitu kita narik uang kita yang kelebihan, sudah. Kalau perlu periksanya itu sak kuku-kuku ini diperiksa ya. Supaya nggak balik ya apa. Nah, ini kan perlu, namanya organisasinya perlu saling menguatkan. Kalau ada masalah ini dan sebagainya saling kolaborasi, wis mendingan ngambil decision ini. Kita mau bantu pemerintah tapi jangan sampai ini melukai diri kita gitu. Nah, kayak hal gini ini perlulah pentingnya kolaborasi tadi. Yang kedua tadi apa? Ide. Sebetulnya kalau ide ini kembali lagi yang saya ceritakan tadi tergantung dari pimpinan, terutama kami dari Pak Sastro ya, sebagai owner kami, sebagai founder kami. Ya, kadang kalau kita buat ide pun rata-rata ide ini berasal dari beliau. Beliau cukup mempunyai insting bisnis yang luar biasa. Kita ini sama Mbak Titi ini hanya pasukan aja. Kadang-kadang kalau beberapa memang nggak sependapat, beberapa memang ide-ide yang berlian luar biasa. Dan mungkin kembali lagi, semua butuh keberanian yang kadang-kadang saya pun misalnya punya duit, saya nggak berani. Tapi beliau berani. Contoh ya, kura-kura Galapagos ini harganya 750 juta. Kuro. Nah, seandainya Bapak Ibu semua punya duit, saya yakin belum tentu punya nyali. Ini persoalan. Mungkin yang kemarin dibawa dari Afrika yang kita kena kasus pajak itu apa Bu? Yang badak ya? Badak yang bercula, badak atau apa kemarin? Yang dari Amerika ya? Bukan, yang agak lama. Yang dari Amerika. Ingat saya badak atau apa gitu. Saya lupa kemarin saya diperiksa pajak. Nah, karena saya juga nggak nyangka gitu. Saya karena nggak pernah ngurusi internal, baru saya tahunya diperiksa pajak. Binatang ini gratis, Bang. Hanya gratis, hanya filosofinya binatang itu tidak perlu diperjualbelikan karena dasarnya pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kan ini. Jadi binatang yang ada, terutama binatang lokal itu milik negara. Statusnya kita hanya pinjam. Kebetulan Pak Rio ini koordinasi dengan Amerika, kebetulan kita dapat badak atau apa lupa saya. Nah, setelah diaudit pajak itu ada pengeluaran hampir 5 miliar untuk transport. Sehingga kita diperiksa, dianggap kita menggelapkan pajak. Nah, setelah dicek semua, saya dampingi, ternyata betul memang 5 miliar. Karena binatang itu diambil dari kebun binatang mana, dibawa ke pelabuhan untuk diterbangkan. Jadi ini, yang sama Pak Endang. Jadi kami punya karyawan namanya Pak Endang Sobirin, itu mungkin Pak Jokowi aja kalah. Dia pernah satu pesawat berdua aja sama pawangnya nyarter pesawat Pak, bawa binatang. Kalau Pak Jokowi dikawal, ini tidak dikawal, dikawal binatang Pak.
Jadi luar biasa ini. Karena Mbak Binatang saya juga bayang iki le badak di pesawatnya rodok molet itu pesawatnya lah olengnya. Ternyata dibius jadi kan memang harus ada pengawalan. Nah, ternyata di sana itu badak ini ternyata dari suatu kota dibawa ke pelabuhan ini harus diikuti dengan kren. Karena dua jam dia harus di kren diturunkan di angon itu nanti setelah dia dinaikkan lagi karena mungkin Amerika jaraknya dari satu ke satu cukup jauh. Dan itu pun naik pesawat sendirian sama pawang aja. Nah ini akibatnya yang menyebabkan binatangnya gratis tapi kosnya juga berdarah-darah. Jadi inilah yang kadang-kadang kalau hanya lihat nggak tahu prosesnya ya kayak gampang ya. Tapi ternyata binatang ini kosnya cukup tinggi. Sama, jerapah pun pakai pesawat yang ada punuknya itu. Yang pesawat kargo. Pesawat kargo. Dari Juanda dibawa darat, kemarin bawa ketangkep polisi karena mobilnya modifikasi, nggak ada suratnya. Kan kadang mobil ini kan mesti kita modifikasi, kalau nurunkan gimana kan kita mikir ke sana. Tapi ini kan surat dari pemerintah kan nggak ada. Kayak mobil kayak karavan setengah kayak kandang, setengah kayak ini kan kita modifikasi. Dan ini ngurus masih dalam proses. Gitu. Pak, yang bedak lagi. Yang badak masih ada, Pak? Masih ada. Oh. Badak atau apa lupa ya? Karena apa? Badak India ya. Nah. Makanya kayak dinosaurus ini kalau ada bayang lo pasti viral. Oke, thank you. Komputernya? Ini sudah ya? Rebound. Kalau rebound kita memang melakukan strategi termasuk Bu Didi, namun kita belum terlalu berani melangkah terlalu jauh. Karena saya khawatir pemerintah ini main gas, main rem, nanti lama-lama kalau main gas rem, koplingnya macet Pak. Jadi kita memang betul-betul menunggu keputusan pemerintah ini, apakah tenan, apakah benar ini mau di-loss sampai nanti jangan-jangan varian lagi muncul. Varian lagi muncul, ini yang kita sama-sama menjaga, jangan sampai ini bermutasi lagi. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Ini moro-moro varian apa lagi. Tahu-tahu ya memang COVID ini luar biasa gitu loh. Kita nggak nyangka, mau nggak percaya yang meninggal juga banyak ya dari teman-teman kita, mau nggak percaya itu juga gimana, mau terlalu percaya ya bisa stres. Dan sampai sekarang pun orang yang sangat protek itu cukup banyak. Yang sampai keluar pun waduh mau makan ono konconi rame dikit mendingan pulang itu masih banyak. Ya itu. Jadi kalau kita melakukan strategi yang belum terlalu normal, belum terlalu kita paksain, karena kita nggak tahu. Makanya Lebaran ini kan nunggu harap-harap cemas, apakah ini benar di-loss, apakah nanti dirim lagi atau gimana. Yang jelas memang COVID ini bagi pemerintah banyak duitnya gitu, sehingga dia bisa melakukan apa aja, bisa terjadi korupsi di ranah-ranah ini yang itu sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Oke, thank you. Menjawab komputer? Ya, thank you. Terima kasih Pak Peter. Kalau strategi itu pun sama. Jadi siapapun yang dilakukan marketing, terutama di Jatim Park itu setiap saat berubah. Dulu zamannya Facebook, golongan ibu-ibu, sing arek nom-nom TikTok dan sebagainya. Saya juga nggak ngerti apinya di mana, anunya gimana, saya nggak paham. Tapi yang jelas itulah yang dimaui masyarakat. Saya tidak paham. Saya terus terang kemarin ada teman yang mau bikin kayak gitu, saya coba ke Holy Wing. Saya juga kaget. Ternyata ramenya luar biasa gitu. Padahal ya kayak gini gitu. Wah ini ya apa iki anak-anak EDW besok moro-moro ketemu deh gini gitu. Terus terang juga luar biasa. Makanya tiap saat beda zaman.